Halo semeton pengayoman. Mana deh? Halo semeton pengayoman. Kembali lagi bersama saya Made Sudiarta dan rekan saya Ida Bagus Anjas Dipayana. Kita dalam acara ngecas, ngorte cerdas masalah hukum seputar kita. Kali ini kita akan membicarakan tentang masalah layanan aposti. Layanan aposti. Nah, sebelum ke aposti, sebelum ke layanan aposti, kita mau kasih tahu nih ke semeton pengayoman, aposti itu apa sih? Bisa dijelasin nggak secara singkat aposti itu apa? Nah, jadi untuk aposti sendiri pengertiannya, menurut Permenkumham nomor 6 tahun 2002, ya. Dijelaskan bahwa apostil adalah proses legalisasi tanda tangan, cap ataupun stempel pejabat dalam sebuah dokumen yang akan diverifikasi. Seperti itu. Oh, jadi aposti itu proses pengesahan tanda tangan berarti ya. Ya, untuk aposti itu berlakunya di seluruh negara atau ada di beberapa negara saja, Gus? Nah, kalau untuk apostil sendiri itu berlaku di negara yang sudah tergabung konvensi aposti. Jadi tidak di semua negara itu berlaku seperti itu. Oh, jadi kalau negara itu tergabung dalam konferensi aposti, dia berarti makanya aposti. Ya. Kalau misalnya dia tidak suatu negara tujuan itu tidak tergabung dalam konferensi aposti, bagaimana Gus untuk kita bawa berkas ke luar negeri itu? Oke, jadi kalau ada negara yang tidak join atau tergabung dalam konvensi apostil, jadi dokumen itu tetap bisa dibawa ke negara tersebut dengan mendaftarkan di legalisasi gitu. Oh, berarti jadi legalisasi dia. Oh, berarti kalau suatu negara itu tidak tergabung dalam konferensi aposti, dia harus menggunakan legalisasi. Ya, legalisasi. Oh, jadi seperti itu semeton. Kalau negara tujuan aposti itu tidak terdaftar dalam konferensi aposti, jadi harus menggunakan legalisasi. Nah, Gus, untuk perbedaan aposti dan legalisasi itu apa sih? Biar semeton pengayoman tahu. Oke. Kalau perbedaannya itu untuk aposti, dia outputnya sebuah sertifikat ya. Jadi sertifikat, aposti sertifikat. Jadi kalau legalisasi, dia outputnya stiker legalisasi. Stiker dia, stiker nanti ditempel ya di belakang dokumen itu. Jadi itu sih perbedaannya yang secara fisiknya itu. Oh, berarti kalau aposti itu outputnya berupa sertifikat. Ya. Kalau legalisasi itu outputnya berupa stiker. Nah, itu keduanya itu bisa langsung digunakan di negara tujuannya, Gus, di luar negeri itu ya? Oh, itu kalau untuk apostil itu bisa dia sudah. Jadi begitu sudah dapat sertifikat apostil di Kementerian Hukum, itu dokumennya sudah bisa langsung digunakan ke negara tujuannya nanti. Oh, berarti aposti bisa langsung. Ya. Nah, kalau untuk legalisasi, ya, itu dia harus ada proses lagi ke Kemenlu jadi. Oh, iya. Berarti jadi, agak panjang prosesnya lagi ya. Agak panjang prosesnya. Jadi oleh itu baru nanti kalau tidak salah ke konsulat lagi baru bisa dipergunakan ke negara tujuannya. Oh, gitu. Setelah dari Kementerian Hukum harus ke Kemenlu dulu ya. Baru bisa digunakan di negara tujuan. Oh, seperti itu berarti. Nah, untuk berkas yang bisa diaposti itu apa aja sih, Gus? Mungkin kan teman-teman semeton pengayoman bingung nih, berkas ini bisa nggak diaposti ya? Yang ini bisa nggak? Nah, untuk itu berkas apa aja sih, Gus? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman semeton pengayoman. Oke, kalau untuk berkasnya itu ada jenisnya yaitu dokumen pendidikan, seperti ijazah, transkrip nilai, ada dokumen kependudukan juga, akta kelahiran, akta perkawinan, perizinan juga ada bisa, dan dokumen notaris bisa notaris juga, bisa. Dan dokumen lainnya sih. Jadi hampir semua dokumen jadi. Oh, berarti semua dokumen itu bisa Gus ya untuk dilakukan aposti. Yang penting yang penting ada pengesahan di ada yang di dokumennya. Mengesahkannya. Oke. Untuk berkasnya itu harus asli
atau bisa fotokopi, Gus? Mungkin bisa dijelaskan. Dokumen yang mau diapostil ya. Itu dia tergantung persyaratan di negara tujuannya, Sudi. Jadi harus dipastikan di negara tujuannya persyaratannya dulu. Jadi ada negara tujuannya minta aslinya, ada juga yang minta fotokopinya seperti itu. Oh, berarti tergantung negara tujuannya, Gus ya. Oke, jadi seperti itu Semeton Pengayoman. Jadi sebelum melakukan aposti, Semeton Pengayoman harus memastikan terlebih dahulu, Gus ya. Ya, memastikan. Misalnya mau ke Korea, untuk negara Koreanya perlunya yang asli atau yang fotokopi. Nah, berarti seperti itu ya. Nah, untuk proses pengajuannya, Gus. Ya, proses pengajuan aposti itu bisa dijelasin nggak bagaimana? Semeton Pengayoman mungkin banyak yang belum tahu nih gimana sih alur dari pengajuan permohonan aposti ini. Mungkin singkat aja, Gus, bisa dijelaskan, Gus. Oke, saya jelaskan secara singkat untuk alur pendaftaran apostilnya. Jadi pertama itu pendaftaran apostil bisa diakses di website kami di ahu.go.id. Lalu pilih menu AHU legalisasi aposti. Setelah itu daftar akun, lalu aktivasi akun di email yang didaftarkan tadi. Setelah klik tombol aktivasi di email, baru bisa login ke aplikasinya ke bagian apostilnya. Lalu di sana tinggal diisi data diri, data dokumen, dan upload dokumennya di sana nanti. Ya, langsung di-upload, di-submit. Sebelum di-submit nanti diarahkan di halaman pratinjau, dicek dulu. Oh ya, harus cek dulu, harus sesuai. Ya, harus sesuai. Begitu udah sesuai, baru bisa di-submit permohonannya. Nanti setelah di-submit, nanti menunggu verifikasi 3 hari dia. Oh, 3 hari ya? Menunggu verifikasi ya. Jadi itu berkasnya dicek oleh tim verifikator nanti di Jakarta. Oh, di Jakarta berarti. Oke, jadi seperti itu Semeton Pengayoman untuk proses pengajuan permohonan apostinya. Pertama kita harus ke web dulu, Gus ya. Di website ya. Di website ahu.go.id, lalu dipilih legalisasi aposti. Ya. Nah, setelah itu melakukan pembuatan akun, Gus ya. Ya, pembuatan akun. Kemudian baru bisa masuk ke aplikasi dan melakukan penginputan data dokumen. Nah, setelah itu ada proses verifikasi selama 3 hari oleh tim verifikator di pusat. Oke, ya, seperti itu. Nah, untuk biayanya sendiri itu, Gus, berapa sih, Gus? Itu biayanya per dokumen atau bagaimana ya? Ya, untuk biayanya apostil ini itu 150.000 per dokumen ya. 150.000 per dokumen. Jadi bukan per lembar kertas itu dokumen. Jadi kalau suatu dokumen misalnya per lembarnya ada 10 tapi dia itu satu kesatuan, itu tetap dihitung satu dokumen dia. Oh, jadi, seperti itu. Ya. Jadi bukan per lembar dia. Oh, jadi kayak ijazah itu kan ada depannya nama kita, belakangnya nilai. Ya. Oh, jadi itu satu dokumen hitungannya satu. Jadi PNBP-nya 150.000 ya, ke PNBP. Jadi bayarnya nanti melalui m-banking atau ke bank langsung bisa. Oh, untuk banknya mungkin ada gini, Guys? Lewat BNI atau? Oh, ya untuk banknya melalui bank BUMN kayak BNI, seperti Mandiri, itu. BRI seperti itu. Berarti semua bank bisa ya? Ya, kalau langsung ke bank bisa semua. Tapi kalau ya itu. Nah, untuk masalah, setelah permohonan itu disetujui, setelah melakukan pembayaran, kan harus dicetak ini, Gus. Nah, untuk pencetakannya itu sendiri harus ke Jakarta atau sudah bisa di Kanwil Hukum? Ya, kalau untuk pencetakan sertifikat apostil begitu sudah dibayar, nanti melakukannya sesuai pilihan di kantor. Sudah bisa dilakukan di Kanwil wilayah masing-masing tempat tinggal pemohon yang terdekat. Nah, jadi nanti di prosedur pendaftaran apostil itu nanti ada kolom memilih tempat cetak sertifikat apostilnya. Seperti itu, Sudi. Jadi nanti dipilih mau di kantor wilayah mana ini gitu kan, sesuai dengan domisili pemohon. Jadi kalau milihnya di kantor domisilinya di Bali, jadi tinggal pilih di kantor wilayah Bali. Jadi nanti
cetaknya di kantor wilayah Bali gitu. Jadi sudah bisa dilakukan di kantor wilayah. Oh, jadi untuk pencetakan sudah bisa di masing-masing kantor wilayah berarti Gus ya. Misalnya domisilinya di Bali, nanti dipilihnya di Bali. Di Bali ya. Ya, kalau misalnya di Sulawesi mungkin pilihnya sesuaikan dengan di Sulawesi. Seperti itu semeton. Jadi untuk pencetakan aposti sudah bisa dilakukan di masing-masing kantor wilayah Kementerian Hukum di masing-masing domisili pemohon. Nah, mungkin seperti itu dulu Gus tentang layanan kita. Mungkin ada semeton pengayoman yang mau bertanya tentang layanan aposti ini. Ayo bisa di komen di live chat. Nanti akan kita bacakan satu-satu. Ya. Cek dulu. Ada nggak? Nih, ada satu. Ada. Makasih ke Pak Menteri. Oke. Terima kasih kepada Bapak Menteri Hukum Indonesia yang sudah bergabung dalam sesi live hari ini. Terima kasih kami ucapkan. Salam sehat Bapak. Mungkin Gus kita baca juga nih ada pertanyaan apa enggak sih? Ya kita lihat dulu ya, kita cek dulu. Ada pertanyaan. Oh, mungkin semeton pengayoman nih masih gini nih. Malu-malu kayaknya ini untuk bertanya ini. Ya. Nah, sambil nunggu mungkin kita lanjut ngobrol aja mungkin Gus ya. Ya, kita lanjut ngobrol sambil nunggu, mungkin masih dipikir mungkin pertanyaannya sama ya. semeton pengayoman. Terima kasih Bapak atas apresiasinya. Terima kasih Bapak. Oh, ini Gus. Apa ini? Ada yang nanya nih dari Kander Turnip. Dokumen apa saja yang wajib diaposti? Berapa biayanya? Maaf terlewat tadi. Oh, mungkin bisa dijelaskan Gus ulang siap. Ini ada yang kelewat ternyata dokumen yang wajib diaposti dan berapa biayanya. Mungkin bisa dijelaskan Gus. Nah, dokumen yang apa saja yang wajib diapostil itu dokumen kependudukan seperti yang saya bilang itu. Contohnya? Contohnya seperti kependudukan, akte kelahiran atau perkawinan, ada akte kematian juga untuk pengurus kematian di luar sana, di luar negeri. Bisa dokumen kependidikan juga, ijazah, transkrip nilai. Lalu ada dokumen notaris, ada dokumen kelurahan kayak surat keterangan belum menikah. Gitu kan bisa dicari di lurah ataupun di Dukcapil itu bisa. Dan dokumen lainnya sebenarnya. Jadi selama dokumen itu ada cap atau penandatangannya atau sudah dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan, itu bisa diaposti dia. Oh, jadi semuanya itu bisa. Semua berkas itu bisa asalkan ada pengesahannya. Ya. Okay. Nah, untuk Gus, untuk biayanya Gus, bisa dijelaskan Gus? Biayanya itu 150.000 per dokumen ya. Untuk Kander Turnip. Ya, 150.000 per dokumen. Jadi bukan per lembar. Per lembarnya. Jadi bukan per lembar, jadi per dokumen ya. Nah, seperti itu mungkin jawaban dari Bapak Agus Anjasnya. Untuk aposti itu berkas yang bisa diaposti itu semua berkas bisa diaposti. Nah, mulai dari berkas kependudukan, contohnya akte kelahiran, kartu keluarga itu bisa. Berkas pendidikan seperti ijazah, nah itu bisa. SKCK bisa Gus ya. SKCK bisa. Nah, untuk biayanya itu per dokumennya itu Rp150.000. Nanti dibayarkan melalui bank Gus ya. Bank. Oke. Atau lewat M-Banking juga bisa ya. Oke. Nah, mungkin seperti itu jawabannya untuk Kander Turnip. Ya. Mungkin bisa sedikit menjelaskan. Kita cek lagi. Oh, masih belum Gus. Masih berpikir ini. Gak apa-apa, nah, untuk
untuk itu mungkin kita bisa lanjut ngobrol aja, Gus. Boleh. Nah, untuk di Kanwil Bali terkait dengan layanan aposti, itu paling banyak pencetakannya apa sih, Gus? Pencetakan ya? Ya, berkas yang dicetak paling banyak itu apa sih? Yang paling banyak itu ijazah ya, Sudi. Ijazah. Jadi orang yang mau melanjutkan pendidikan ke luar negeri yang banyak melakukan apostil ya. Yang kedua yang kerja, yang mau daftar kerja di sana. Mulai kerja di luar negeri. Ya, jadi itu sih yang pendidikan dan kerja sih. Berarti itu paling banyak ya untuk pencetakannya ya. Nah, untuk ada nggak sih selama layanan aposti ini, Gus? Ada permasalahan nggak yang dihadapi? Permasalahan mungkin permasalahannya ketika pemohon itu lupa untuk membawa dokumen yang akan diapostil gitu. Jadi untuk semeton pengayoman perlu diketahui, jadi setiap mau pencetakan aposti itu harus dibawa dokumennya, dokumen yang diajukan di waktu pengajuan aposti. Di sistemnya harus dibawa. Jadi dokumen yang diajukan, semisal dokumen yang asli itu yang dibawa ke kantor wilayah untuk pencetakannya juga dokumen yang aslinya juga dibawa gitu. Sebaliknya juga yang fotokopi juga seperti itu. Jadi seperti itu semeton. Kalau misalnya pengajuannya itu di sistem berkasnya asli, harus dibawa yang asli. Yang asli juga langsung secara fisik. Kalau misalnya diuploadnya pada sistem yang fotokopi, yang harus dibawa fotokopi juga. Woi, Gus, ini ada Bapak Menteri. Lanjut. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Siap. Tinggal Kak mau nanya nih. Boleh atas nama. Boleh. Ayo. Pramana. Udah ketinggalan sampai di mana ini? Mungkin bisa diketik-ketik pertanyaannya. Ya, mau nanya apa? Boleh. Bisa. Jadi nyambung yang tadi, Gus, berarti kalau untuk nyetaknya itu harus dibawa sesuai dengan apa yang diupload di sistem berarti. Nah, yang lain ada nggak, Gus? Permasalahan yang lain selain pemohon itu lupa bawa berkas? Yang lain ya? Yang lain ada nggak? Mungkin ada nggak kayak ini mungkin ada untuk di voucher billing untuk pembayaran. Voucher billing itu ada expirednya, Sudi. Jadi voucher billing itu expirednya itu 7 hari dia. 7 hari. Jadi pemohon kalau dia lewat dari 7 hari tidak membayar PNBP 150.000 itu, jadi itu hangus. Jadi harus pengajuan ulang lagi. Gitu. Berarti harus dicek benar-benar berarti ya untuk tanggalnya ya. Harus cek benar-benar dan cek akunnya secara berkala. Jadi, biar tidak terlewat ya. Jadi kan sayang udah nunggu 3 hari terus kelewat gitu, hangus jadinya. Jadi harus pengajuan ulang. Jadi ya, kebuang waktu. Terus itu juga diperhatikan juga. Jadi ya sudah ada beberapa pemohon yang seperti itu kesini gitu. Dia sudah expired, voucher billingnya ya mau nggak mau pengajuan ulang lagi gitu. Kasihan jadinya. Gitu. Jadi seperti itu sahabat semeton pengayoman. Jadi dalam aposti itu ada namanya voucher billing, Gus ya. Setelah proses verifikasi diterima, ada voucher billing dan ada batas waktu selama 7 hari. Nah, semeton harus membayarkan voucher billing itu maksimal 7 hari dari tanggal diterimanya, berarti, Gus ya. Kalau misalnya terlewat, harus melakukan pengajuan ulang. Jadi waktunya terbuang jadinya, Gus ya. Nah, untuk itu semeton pengayoman harus dicek-cek akunnya. Kasihan kan nanti kalau kelewat harus ngulang lagi, harus nunggu lagi. Jadi waktu jadi agak terbuang. Ini, Gus, ada yang nanya lagi nih. Yang Pramana itu dia nanya apa aja? Ini tutorial apostil, Kak. Saya nggak bisa.
Oh, ditolak terus. Oh, berarti sudah pengajuan berarti ya? Berarti, ditolak verifikator berarti ini ya untuk Pramana. Pasti begitu sih. Nah, kalau misalnya ditolak, mungkin dijelaskan Gus, kalau ditolak itu ditolaknya karena apa tuh Gus? Ya, kalau penolakan bisa berbagai macam, cuma yang paling sering biasanya masalah penulisan biasanya. Oh, di penulisannya. Biasanya di sana. Jadi nanti penolakan itu bisa dibaca di email atau di akunnya itu ada ditolaknya kenapa. Terus tata cara perbaikannya juga ada di sana, sudah dikasih tahu sama tim verifikatornya tata cara perbaikannya di. Oh, berarti kalau ada perbaikan itu harus upload ulang berarti Gus ya? Upload ulang lagi. Okay. Nah, tapi ini kan Pramana nggak bisa ditolak terus, nanti mungkin kalau ditolak terus itu bisa gini nggak Gus, informasi bisa ke sini nggak? Bisa ya. Jadi nanti Pramana bisa langsung datang ke Kanwil Bali ya, nanti kami atau saya sendiri bisa pandu nanti di sini untuk tata caranya nanti. Oke, mungkin seperti itu Kakak Pramana. Kalau misalnya ditolak terus, sudah bosan ditolak, bisa datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum Bali, nanti akan dipandu untuk penguploadan berkas dan penulisannya yang benar seperti apa. Cara penulisannya seperti ya. Nah, ini lagi ada Gus dari siapa ini? Dari ini Retsuya Minecraft. Oh, apa nih? Apa keunggulan layanan aposti dibandingkan dengan legalisasi konvensional biasa? Mungkin bisa Gus yang dijelaskan? Keunggulannya apostil itu tadi, jadi begitu sudah disetujui, sudah dapat sertifikat apostilnya, sudah kita rekatkan di dokumen, sudah bisa langsung digunakan ke luar negeri. Dibandingkan dengan legalisasi yang harus ada proses ke Kemenlu lagi. Jadi secara waktu lebih efisien. Nah, untuk yang aposti. Oke, mungkin seperti itu. Secara segi waktu. Mungkin seperti itu. Keunggulannya di sana. Mungkin seperti itu. Seperti itu Guys. Ya, seperti itu. Seperti itu. Keunggulannya di segi efisiensi waktu aja. Efisiensi waktu dan biaya juga ya Gus ya. Biaya kan nggak perlu ke Kemenlu lagi kan gitu ya. Oh ya, Kemenlu ya benar. Ya. Biaya lebih gini juga. Ya, mungkin itu Kakak Retsuya Minecraft. Ya. Mungkin itu udah keunggulan dari aposti itu sendiri sudah bisa langsung digunakan di negara tujuan. Nah, untuk legalisasi itu harus ke Kemenlu dulu, baru bisa digunakan di luar negeri, di negara tujuannya. Oke. Di bawahnya ada King Abdullah 13. King Abdullah 13. Apakah bisa digunakan di semua negara atau hanya di negara tertentu saja? Bisa dibantu dijawab Gus? Siap. Untuk King Abdullah 13. Nah, untuk aposti itu dipergunakan di negara yang sudah tergabung konvensi aposti dia. Ya, cuma di negara itu. Jadi kalau di negara di luar konvensi aposti dia masih legalisasi, stiker legalisasi. Stiker legalisasi berarti ya. Itu untuk King Abdullah. Ya. Untuk tidak bisa digunakan ke semua negara deh. Jadi yang tergabung di konvensi aposti itu saja Gus ya. Terakhir berapa Gus? Berapa negara Gus yang tergabung Gus? Update terakhir ada 127 negara. Oh, baru 127 negara ya. 127 negara dengan Bangladesh baru tahun 2025, Maret 2025 ini baru masuk. Baru bergabung ya. Oke. Itu. Ini ada lagi Gus. Kan tertundipnya. Oh, nanya lagi dia nih. Kalau untuk dokumen terjemahan, arah bahasa yang perlu diaposti itu bahasa asing ke Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa asing. Minta link untuk info lengkap tentang aposti. Bisa Gus dijelaskan Gus? Kalau untuk dokumen terjemahan arah bahasa yang perlu diaposti itu bahasa asing ke Indonesia. Mungkin maksudnya bahasa Indonesia ke bahasa asing. Mungkin maksudnya harus sesuai negara yang diperlukan mungkin guys. Misalnya ke Jerman harus bahasa Jerman. Berarti harus tergantung ditanyakan lagi ke konsulatnya berarti Gus ya. Jadi harus dipastikan lagi apakah terjemahannya ke bahasa Inggris
atau ke bahasa negara tujuannya, contoh kayak Jerman gitu. Jadi harus menggunakan bahasa Jerman kalau ya, Jerman. Kalau Contohnya Jerman, seperti itu guys ya. Contohnya seperti itu. Oke. Berarti tergantung negaranya sekarang perlunya terjemahannya bahasa apa? Bahasa Inggris atau bahasa Jermannya. Gitu. Oke. Jadi kalau yang diperlukan bahasa Jerman, jadi itu nanti yang diaposti yang bahasa Jermannya. Oke. Nah untuk maksudnya Rusia Indonesia atau Indonesia Rusia. Nah kalau misalnya kalau dibawanya ke Rusia, otomatis kan bahasa Rusianya. Itu mungkin maksudnya ya. Jadi bahasa Rusianya berarti Gus ya ini ya bahasa Rusianya. Maksudnya Rusia Indonesia atau Indonesia Rusia? Indonesia Rusia karena dokumennya dikeluarkan oleh Indonesia. Kan jadi terjemahannya ke bahasa Rusia. Gitu jadinya. Tapi tetap harus ditanyakan juga ke gininya kan Gus, ditanyakan ke konsulatnya perlunya bahasa Rusia atau bahasa bisa digunakan bahasa Inggris seperti itu. Tergantung kebutuhan berarti Gus ya. Ya. Nih ada dari siapa nih? Eca Kristina Dewi ini apa Dewi? Min mau tanya dong kalau kita butuh apostilnya cepat apakah bisa? Nah ini Gus yang fast track berarti ini Gus. Fast track ini. Mungkin bisa dijelaskan Gus, bisa nggak kalau kita nih perlunya buru-buru nih, kita apostinya sekarang, mau jadinya besok nih, bisa apa nggak kira-kira? Kalau untuk itu, buru-buru bisa. Nah kalau dari Kanwil bisa membantu kita komunikasikan ke tim verifikator di Jakarta. Kita hanya sebatas komunikasi di sini. Maksudnya saya tekankan batasnya komunikasi di sini ke tim verifikator di Jakarta dengan catatan, melampirkan ada catatannya. Dengan apa itu Gus? Ya, dengan melampirkan dokumen pendukung. Jadi maksudnya dokumen pendukung ini dokumen yang menyatakan bahwa memang dokumennya itu urgent dipakai besok. Contohnya mungkin surat tiket pesawat, mungkin sudah penerbangan besok. Jadi memang harus digunakan kan gitu, maksudnya secara urgent, jadi itu bisa digunakan sebagai bukti. Terus juga dokumen, misalnya punya dokumen secara tertulis dari negara tujuan dan sebagainya itu bisa juga dipergunakan. Oh jadi harus ada dokumen pendukungnya berarti Gus ya. Oke. Nah, begitu semeton pengayoman. Jadi kalau mau cepat apostinya bisa melalui kami akan dibantu komunikasikan ke Jakarta untuk mempercepat proses verifikasi berarti Gus ya. Ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Gus. Belum ada nih. Belum ada nih terakhir Ibu Eka. Mungkin Ibu Eka bisa gini Ibu bisa dipahami mungkin. Nah, mungkin kalau Ibu mau cepat gininya proses apostinya bisa. Nah sambil nunggu Gus, kita lanjut yang tadi Gus. Apa itu? Permasalahannya tadi Gus. Tadi kan ada terkait dengan vouchernya, kadaluarsa voucher, terkait dengan pemohon yang lupa bayar, lupa bawa dokumen. Ya. Nah, selain itu ada nggak lagi Gus? Selain itu sebentar. Ada nggak yang kesini nanya-nanya tentang apa gitu Gus yang dibawa? Apa nih kalau mau ke Jerman bawa apa aja sih nih? Ada nggak kayak gitu? Masalah persyaratan. Oh ya. Kalau masalah seperti itu, yang pemohon bertanya masalah persyaratan ke kami banyak ada. Jadi pasti kami selalu tekankan bahwa persyaratan itu dikeluarkan oleh negara tujuannya atau konsulat negaranya gitu. Jadi kami di Kanwil tidak menyediakan atau tidak menyediakan persyaratan mutlaknya apa? Mutlaknya. Jadi memang kalau ditanya sama pemohon ya kami jawab tidak tahu dan tergantung kan gini ya, tergantung negaranya berarti. Ya.
Jadi pemohon itu yang harus komunikasi aktif ke gininya ya. Negara tujuannya. Berarti intinya dari Kementerian Hukum semua berkas bisa diaposti. Oke. Oke, mungkin Gus ini gimana? Kayaknya nggak ada yang nanya lagi nih Gus. Iya. Mungkin kita cukupkan nih. Kita cukupkan mungkin ya. Kita cukup ya. Oke, mungkin seperti itu semeton pengayoman. Nah, mungkin kita flash review ke belakang terkait dengan layanan aposti ini. Nah, aposti merupakan suatu proses pengesahan berkas yang dilakukan sebelum dibawa berkas tersebut dibawa ke luar negeri. Nah, untuk sebelum dibawa ke luar negeri, berkas dari Indonesia itu, berkas yang kita miliki di Indonesia itu harus dilakukan proses aposti Gus ya. Nah, untuk berkas yang dapat diaposti itu semua bisa diaposti. Contohnya dokumen pendidikan, dokumen kependudukan, ataupun dokumen-dokumen notaris atau dokumen lainnya. Nah, untuk proses pengajuan permohonan aposti ini bisa dilakukan pada menu ahu.go.id, kemudian dipilih submenu legalisasi aposti, kemudian dilakukan pembuatan akun dan penginputan berkas. Nah, setelah dilakukan penginputan berkas, akan menunggu proses verifikasi selama 3 hari. Kemudian setelah diterima dilakukan pembayaran voucher PNBP yang berlaku selama 7 hari. Nah, setelah itu baru melakukan pencetakan sesuai dengan wilayah tempat kita memilih di sistem ya. Ya, mungkin seperti itu semeton pengayoman ngecas kita hari ini. Kita cukupkan, terima kasih. Kita tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.